Pernah nggak lihat orang sedih di sudut ruangan, kemudian kita ingin bertanya apa masalahnya, pernah nggak? Yang terjadi kebanyakan orang, boro-boro ingin tahu masalahnya, peduli saja sama kesedihannya, tidak ada. Betul nggak? Apakah seperti itu orang beriman? Jadi jangan sombong lalu mengatakan kita sudah beriman. Makanya untuk mengukur seseorang baik atau buruk, jangan dilihat dari berapa sering dia pergi ke tempat ibadah. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Itu ukuran yang paling nyata bagi saya. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Kalau dalam diri kita tidak ada welas asih, tidak ada rasa peduli sedikit pun pada orang lain, bohong menurut saya. Bohong yang disembah itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Bohong yang disembah Tuhan Maha Kaya. Bohong. Saya yakin ibadahnya juga susuganan. Surganya susuganan. Apakah selamat atau di akhirat nanti? Jelas susuganan. Itu yang namanya judi, dan itu judi yang haram. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Saat ada orang yang perlu ditolong kita diam, sebenarnya kita ini berpaling dari tangan Allah yang sedang dihadirkan kepada kita. Padahal sebetulnya itu adalah tali Allah yang menyelamatkan kita. Kenapa hari ini saya berbicara ini? Sudah saatnya spiritual itu nampak menjadi perilaku di kehidupan nyata. Maaf ya, kalau ada orang sakit, sebaiknya jangan cuman kirim Al-Fatihah di WA. Tengok, jangan-jangan gak punya duit buat ke dokter. Ini udah kebiasaan sekarang. Udah kebiasaan. Yang sakit di WA aja. Hati-hati itu tipuan. Belum selesai kewajiban kita. Harusnya kita tanya sakitnya apa, berapa lama, punya BPJS atau tidak, apa yang bisa saya bantu. Kelompok kita ini kelompok spiritual. Bukan kelompok orang-orang penghayal. Jadi sudah saatnya kita menyentuh aspek realitas. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Kata Tuhan dalam hadis qudsi. Bagaimana engkau sakit Tuhan? Tetanggamu yang sakit. Dan kalau kamu datang menjenguknya, kau menjenguk aku. Apa pesan hadis qudsi itu? Pesan hadis qudsi itu adalah berhentilah sekedar basa-basi di WA group. Dan kita merasa sudah bersimpati. Menurut saya itu bagus, tetapi tidak menyelesaikan apa-apa. Setuju nggak kalau dengan saya? Gimana kalau kita punya sebuah tabungan sosial? Yang semut-semut, yang gajah-gajah, kelola secara bagus. Kita ubah nanti kalau ada yang sakit, jangan cuma didoakan di WA. Utus seseorang dari tempat ini menemuinya. Kasihlah santunan untuk membahagiakan orang yang sedang kesusahan. Setuju nggak? Itu spiritual. Setuju apa tidak? Semangat dong. Oke. Nanti mulai aja, silakan bikin penitiannya. Kita mau naik kelas. Ya, jangan puas cuman mendoakan. Ada orang meninggal, jangan cuman innalillahi wa inna turut berduka cita. Udah orang meninggal, berduka cita, turut lagi kita.
kacau itu, ya. Ya. Jadi saya harapkan dana sosial itu menjadi dana abadi yang bisa menyantuni saudara kita yang ditinggalkan keluarganya. Saya yakin itu akan membahagiakan dan kita akan jauh lebih bahagia. Itu spiritual. Spiritual bukan meditasi. Spiritual bukan hening di tempat tersembunyi. Itu latihannya. Spiritual adalah praktek di kehidupan nyata. Setuju? Setuju apa tidak? Oke, bagus. Berarti ngaji Rabu lanjut. Kalau saya ajak begitu nggak mau, ya udah ngaji Rabu stop. Buat apa? Kalau tidak ada efeknya, betul nggak? Harus ada dampaknya untuk diri pribadi kita dan untuk banyak orang. Karena iman akhirnya adalah kepedulian. Baik, yang kedua, menghindari maksiat saat tidak ada siapa-siapa. Itu yang paling berat. Saya tidak maksiat karena banyak orang yang melihat. Itu nggak hebat. Tidak maksiat walaupun tidak ada siapa-siapa, hebat. Di kantor yang tahu uang ini cuma saya. Anak buah saya juga tidak tahu. Uang ini langsung ke rekening saya. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu kan? Mulai dikotak-katik. Itu kepentingan pribadi. Tetapi ke orang yang hebat, dia mengatakan sekalipun banyak anak buah saya tidak tahu. Tapi saya tidak bisa berbohong pada diri saya sendiri. Dan bersama saya ada Dia Sang Maha Melihat. Betul kata Era Kartini. Nuraniku itulah Tuhanku. Nuraniku itulah surgaku. Nuraniku itulah nerakaku. Saat aku berbuat baik, nuraniku senang dan mengganjarnya. Saat aku berbuat jahat, nuraniku akan menghukumnya dengan rasa bersalah yang dalam. Jadi Tuhan yang di luar terus saja disembah-sembah, dicari-cari. Tapi Tuhan yang hidup di dalam diri kita, yang maha hidup, tidak pernah kita pedulikan. Paham? Yang ketiga, menyampaikan kata-kata yang benar di hadapan orang yang ditakuti, di hadapan penguasa. Berat semua ini. Tetapi ini jalan untuk menuju yang luar biasa. Ya, baru aja ya digosipin, wah jangan-jangan ibu ikut pengajian sesat. Langsung besoknya datang lagi. Katanya mau jadi orang luar biasa, tetapi tidak mau dengan cara-cara yang luar biasa. Rasulullah aja dibilang gila. Sekelas beliau aja dibilang sesat. Sekelas beliau aja dibilang dengan penghinaan-penghinaan yang rendah semacam itu. Apalagi kita. Jadi kalau kita ngikutin sunnahnya beliau, kemudian dicap itu dicap ini, biasa aja, nggak apa-apa. Kan yang paling tahu kita sendiri. Betul nggak? Kan hakikatnya tidak ada manusia ingin celaka. Semua ingin selamat, bukan? Tetapi ingin selamat kan belum tentu kita ngikutin jalan kebanyakan orang. Karena yang banyak juga belum tentu benar. Apalagi yang sedikit. Betul nggak? Itu. Tapi kan kita sudah punya patokan dalam diri kita. Kita sudah punya akal. Kita sudah punya kecerdasan untuk bisa menyaring. Betul nggak? Mana yang masuk akal, mana yang tidak. Baik ya. Mau nggak kita menjadi orang luar biasa? Prakteknya sederhana kan? Satu, apa? Dermawan dikala sedikit. Wah, saya sekarang sedang banyak, ayah. Berarti nunggu sedikit dulu ya supaya luar biasa. Entong. Kan hidup itu selalu dualitas, tidak selalu begitu. Lagi banyak ya udah jelas, lagi banyak itu udah jelas, sedikit aja berbagi, apalagi lagi banyak.
Wah, kalau saya lagi banyak berbagi kan tidak termasuk luar biasa. Jadi gimana tuh? Nunggu tidak ada lu. Begitu? Jangan. Yang kedua adalah menghindari perbuatan maksiat sekalipun tidak ada yang mengawasi. Dan yang ketiga, menyampaikan kata-kata yang benar sekalipun itu berat. Siap apa tidak? Iya, harus siap. Kan mau jadi luar biasa. Betul nggak? Iya. Abdi pada nyeres gitu teh. Siun. Ari gagah. Mau jadi manusia luar biasa. Ciut ya, tidak ada keberanian. Gitu. Paham ya? Baik. Jadi orang hebat itu adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kemelaratannya sekalipun sehingga orang lain menyangka ia berkecukupan. Karena dia tidak pernah meminta. Ini perlu saya bahas. Ya, perhatikan saya. Kalau kita sedang kekurangan, kemudian kita mengeluhkan kekurangan, itu jadi doa semakin kekurangan. Karena pikiran, kata-kata, dan perbuatan itu doa. Hati-hati itu. Hati-hati ya. Nah, ini bisa diekstrapolasi. Kalau kita sudah punya masalah, hati-hati. Boleh menyampaikan masalah pada orang yang tepat, yang bisa membantu menyelesaikannya. Jangan diumbar kepada sembarang orang. Kalau hanya diceritakan berulang-ulang, hanya menguatkan masalah kita. Karena pikiran, kata-kata, dan tindakan itu doa yang sebenarnya. Nih saya kasih tahu, kalau kita sedang susah, jangan menunjukkan. Coba susah. Udah. Supaya kelihatan susah, saya mau pakai baju compang-camping saja. Maaf ya, maaf. Itu yang sedang pakai baju compang-camping, dia itu sedang memamerkan kesusahannya pada orang lain. Kira-kira akan keluar gak dari kesusahan? Tidak, makin susah. Karena pikirannya susah, kata-katanya juga pasti susah. Betul gak? Betul. Ya, kieu kan? Kieu. Yang didongengkan pasti kesusahan. Yang dilakukan tindakan yang membuat orang lain tahu kalau dia susah. Pakai baju sengaja rambut rapi pun diacak-acak heula. Ya. Kasih lumpur-lumpur dikit. Biar kelihatan susah. Jadi doa enggak itu? Gimana ya saya pengen menyampaikan ini sama mereka yang suka begitu. Caranya gimana ya? Karena kalau mereka terus begitu, sesungguhnya dia sudah menjadikan itu sebagai doa bagi kesusahannya. Nih saya kasih tahu. Susah. Uang enggak punya. Tapi tidak pernah cerita kesusahan dan tidak pernah menunjukkan diri kalau dirinya sedang susah. Cerah, ceria. Itu jadi doa, nggak akan lama tuh susahnya. Ieu mah tiap panggih teu boleh. Teu seri-seri acan. Aduh. Ini perilaku kalau tidak saya sampaikan begini kan tidak disadari, betul nggak? Dianggapnya ketika kita menampilkan kesusahan, kemudian orang berbelas kasih kepada kita, dan kemudian kita akan keluar dari masalah itu, tidak. Makanya ada belas kasih, ada cinta kasih. Ya, paham maksud saya? Ayo kita sekarang mulai. Bukan berpura-pura, bukan. Sebetulnya itu sedang menghibur diri supaya kita tidak semakin terjebak dalam sesuatu yang disebut dengan kesusahan. Karena orang yang hebat itu adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan amarah sehingga orang lain mengira
bahwa dia itu ridho. Pernah nggak lihat orang sebetulnya mungkin sedang marah, tetapi dia tidak menunjukkan kemarahannya. Seakan-akan dia ridho saja terhadap segala peristiwa. Itu doa bukan? Doa bukan? Itu doa. Ya. Yang sering Bapak Ibu saksikan seperti apa? Apakah orang yang ridho atau orang yang sedang menunjukkan kemarahannya? Nah, ingat, kalau orang sedang menunjukkan kemarahannya, sesungguhnya dia sedang menunjukkan siapa dirinya. Hati-hati itu, siapa yang direndahkan? Allah. Kata Allah, emang gue pikirin. Yang direndahkan ya lu sendiri. Betul nggak? Makanya marah itu selalu berakhir dengan malu. Ya, oke. Apalagi gini, mana nyaho tuh orang teh keur amek. Itu kedah pengumuman, betul nggak? Karena orang yang paling jelek di dunia adalah orang yang sedang marah. Geus katingali gorengna. Teu kudu pengumuman, nyaho teu maneh urang keur amek. Geus puguh katingali. Betul enggak? Waduh, itu mah pengumuman luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu, siap gak praktek? Kalau ada kemarahan, coba belajar untuk tidak menunjukkan kemarahan kita. Tunjukkan bahwa kita ridho dengan apapun. Praktek bukan itu? Ini praktek spiritual. Dan pulang dari sini bakal ada kejadiannya. Pulang dari sini nih nanti saya doakan. Ya, coba minggu depan laporkan sama saya. Ya, laporkan sama saya. Betul gak omongan saya? Akan kejadian. Pulang dari sini ntar. Perhatikan saya. Ya. Perhatikan saya. Ya. Itu. Nah, orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan. Sehingga orang lain mengira dia senang. Begitu datang, sudah ciremai. Dia panggil jeung si eta. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Saya mau paling sering kedatangan yang begitu. Assalamualaikum. Lulus assalamualaikum lagi. Mangga calik. Yang ninggalkeun. Tahan heula atuh emosi teh, sok ngomong heula. Para ruguh jojolan cerik. Ya. Makanya kita perlu memiliki sahabat dalam hidup ini. Sahabat yang selalu menguatkan. Terutama sahabat yang selalu membantu kita untuk taat kepada Allah. Makanya ada kata-kata bijak di luhur kita, apabila engkau memiliki seorang sahabat yang membantumu dalam ketaatan kepada Allah, genggamlah erat dia. Jangan kau lepaskan, karena mendapatkan seorang sahabat yang baik adalah perkara yang sulit. Sedangkan melepaskannya adalah perkara yang mudah. Oleh karena itu, saya sering memberikan nasihat, ya, hapuslah kesalahan demi untuk persahabatan, daripada menghapus persahabatan hanya untuk satu kesalahan. Ya, awas ya. Kita tidak mengenal rumus 100 dikurangi 1 sama dengan 0. Rumus di BSI 100 dikurangi 1, 100. 100 dikurangi 2, 100. 100 dikurangi 3, 100. 100 dikurangi 100, 100.
Itu rumus di BSI. Karena selama ini matematika yang kalian gunakan itu matematika yang keliru. 100 dikurangi 1, 0. Ada orang melakukan 100 kebaikan buat kita, 1 kali melakukan kesalahan, langsung 0. Tidak ada ampun bagimu. Keren. Manusia macam apa semacam itu. Jadi 100 dikurangi 99 berapa? 100. Waduh, hari ini semua akan datang nih sama kalian. Habis ini, semua yang diceramahkan oleh saya sekarang nih, habis ini akan datang. Percaya atau tidak. Nanti pulang dari sini langsung. Ingat, baru tadi. Praktek. Ya. Barang siapa yang mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, cinta kepada dunia sekaligus cinta kepada Allah, ia telah berdusta. Gak mungkin. Gak mungkin. Ya, makanya wudhu dulu, sholat dulu. Wudhu dulu baru sholat. Wudhu itu adalah berpisah. Melepaskan semua dengan selain Allah, dan sholat adalah melebur bersatu. Jadi sholat di tingkatan yang lebih tinggi lagi, bukan sembahyang. Karena kalau sembahyang itu yang menyembah dengan yang disembah masih ada jarak. Sholat itu waslat. Waslat itu melebur sebetulnya. Kita bisa melebur dengan Allah kalau kita sudah berpisah dengan yang selain Allah. Jadi tidak mungkin kita bisa mencintai dua-duanya. Keren? Oke, makanya rumusnya sederhana, lihat saya semua. Siapa yang mengejar Allah, dia dapat Allah dan dunia. Siapa yang mengejar dunia, dia tidak dapat dua-duanya. Jadi tidak ada dapat salah satu. Ya, dapat dua-duanya atau hilang dua-duanya. Ya. Untuk menjadi manusia yang luar biasa itu, ya memang kelasnya Nabi, kelasnya Rasul aja dihina, apalagi kelas kita. Betul? Maka biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina. Dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Gaharu itu kemenyan. Kemenyan disulut api malah wangi. Kalian disulut api gosong. Suka menyulut gaharu nggak di rumah? Ya gaharu untuk meditasi kan suka ada ya, wangi-wangian. Sekarang tuh malah ada, saya punya di rumah ada tempatnya itu. Persis kayak itu ya, padat seperti apa, berpilin seperti obat nyamuk itu ya. Yang 3 roda itu, 3 roda. Gitu. Jadi waktu Jakarta itu banyak nyamuk, kemudian Gus Dur kan pidato. Itu. Ini kata Gus Dur, nyamuk ini banyak di Jakarta gara-gara bemo waktu itu dilarang beroperasi. Dan bemo semua digudangkan. Gitu. Karena nyamuk sini cuma takut 3 roda. Yang ketawanya terlambat itu berarti IQ-nya di bawah 100 itu. Nanya, maksudnya naon? Aduh, pira aku nggak bodor kedah dijelaskan. Jadi, kalau ada orang menghina kita, ini praktek berat lagi. Gimana caranya supaya kita tetap bisa santun. Seperti gaharu, semakin dibakar, semakin wangi. Aduh, saya pengen lihat ya, ada orang dibakar tambah manis. Kan umumnya dibakar gosong kan? Betul nggak? Dibakar api kemarahan, marah. Dibakar api kebencian, benci. Dibakar api iri hati,
iri hati. Dibakar api dendam, dukun santet. Keun sia. Teu meunang ku kasar, ku lembut. Oh. Ya, nyantri di leuweung sancang. Ya. Ini hati-hati nih, di leuweung sancang gak ada apa-apa. Karena pesan leluhur kita, sing bisa napak sancang bukan sakti. Napak sancang itu artinya dimanapun kalian berada harus bisa adaptif terhadap situasi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi napak sancang itu punya kemampuan adaptif terhadap situasi. Itu napak sancang. Jadi banyak yang pengen sakti pergi ke sana. Orang sakti itu bukan orang yang bisa jalan di air. Lauke bisa. Orang sakti itu yang hidupnya napak, membumi, dimanapun dia berada, dia selalu diterima. Makanya tanya pada dirimu. Kalau saya datang di kumpulan itu, apakah mereka bersyukur dengan kehadiran saya? Atau menyesal dengan kehadiran saya? Kalau satu kumpulan itu bersyukur atas kehadiran kita dan menyesal atas ketidakhadiran kita dan menyesal atas kepergian kita, itu tandanya kita napak sancang, sakti. Taeta sakti mandraguna. Anu katabrak, oh disambung-sambungkeun toh. Nyambung deh, sakti. Bukan. Kalau orang diberi kelebihan seperti itu adalah kelebihan khusus dari Allah. Sakti tidak. Dia sedang dipakai oleh Allah untuk itu. Yang sakti itu yang bisa menyambungkan orang-orang yang pecah belah, yang bermusuhan. Taetanu sakti. Ya. Gitu. Mereka mana ya? Ada yang angkat ke ditu. Naon? Iya anu pas saya. Di pihak mana Bapak? Di pihak dia gelo. Yang benar itu datang kemudian menyambungkan yang terpisah. Jadi orang ketiga yang bisa sakti. Tahu manusia sakti sekarang? Yang kayak gitu sakti. Abdi mah dibeulem ku seuneu tekaraos. Betul. Tangannya gini dibakar. Sakti? Bukan. Itu mah tipuan. Balur we ku obat kimia heula nu anti api modekeun. Betul enggak? Iya. Siapa yang sakti? Teu kabeulem. Walaupun dipanas-panasi oleh orang, tetap saja pada pendiriannya. Tah eta sakti. Mau gak jadi manusia sakti? Sakti ala BSI. Gitu. Paham ya? Jadi semakin dibakar harusnya semakin manis. Semakin wangi. Kalian kalau dibakar semakin? Oh, enggak beda. Udah dapat ceramah hari ini? Enggak, insya Allah ya. Mas ingat, begitu ada yang membakar, waduh ingat kajian tadi. Semakin dibakar, semakin manis. Waduh, minta kemampuan sama Allah. Ya Allah jadikan aku gaharu. Yang semakin dibakar, semakin wangi. Wah luar biasa. Teka belum. Cekas. Ya, wajahnya terang benderang. Nih praktek. Jadi sekarang hari ini saya ngasih banyak sekali ilmu praktek. Dan setelah ini pasti akan terjadi. Sok lah. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh.
Dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Lihat saya semuanya. Ya. Terlalu baik itu gampang dimanfaatkan orang. Dan hampir semua penipu akan menjadikan sasaran sebagai sasaran tipunya itu orang yang terlalu baik. Daya saringan. Gitu. Nabat artos sabar 100 juta glosor. Ngikutan sih, teket dah, percantan. Geus leungit mah ceurik we. Begitu rek lapor ke polisi, eueuh buktina. Piraku atuh orang kudu make tulis segala. Apaan orang teh sosobatan gitu. Padahal yang datang tukang tipu. Ngerti maksud saya? Jadi dalam segala urusan harus sigar tengah. Harus di tengah. Jangan terlalu keras karena itu akan menutup diri. Tapi juga jangan terlalu lemah karena itu kan dimanfaatkan orang. Ya. Gitu. Saya mau cerita istri saya. Baik banget. Biasa ibu ditambah sertifikat. Oh mangga. Saya tanya sertifikat rumah sekarang di mana? Aduh luka di mana? Baik, menolong orang. Tapi sampai sekarang tidak ada catatannya. Gitu. Itu baik yang terlalu baik. Jadi yang paling bagus itu jangan terlalu keras, tetapi juga jangan terlalu lunak. Itu yang disebut dengan sigar tengah. Gitu. Ya, perhatikan. Karena itu akan menyelamatkan. Jadi ya terlalu itu dalam segala hal juga tidak pas. Iya. Dan akan selamanya kita dimanfaatkan orang lain kalau kita tidak mengubah diri kita. Jadi saya menyampaikan ini, ayo kita punya kelemahan apa, ayo kita perbaiki. Ya, baik. Carilah sahabat yang setia dalam suka maupun duka. Karena hidupmu senantiasa berputar di antara suka dan duka. Betul? Kan kita ini hidup yang paling kecil skupnya rumah tangga. Rumah itu tempat berlangsungnya kehidupan, tangga itu tempat naik. Jadi suka dan duka itu bisa jadi tempat naik, bisa jadi juga untuk turun. Betul? Nih saya kasih tahu. Kapan Bapak Ibu naik? Ketika suka atau ketika duka? Nih. Kapan turun? Ketika suka atau duka? Kebanyakan justru kita naik ketika duka. Dan kebanyakan ketika suka lupa malah turun. Betul enggak? Itu. Nah kita ini harus bisa naik dalam keadaan suka maupun duka. Dan perlu sahabat yang menguatkan dalam suka maupun duka. Jadi para sahabatku semuanya, beruntung kita ini punya satu komunitas spiritual, satu keluarga. Di keluarga ini kan kita selalu aja saling menguatkan. Ya, jadi dari banyak hal yang saya sampaikan dari tadi, kira-kira berani nggak untuk mengamalkan semua itu? Berani? Wah, berarti luar biasa ya. Saya doakan setelah ini langsung praktek. Langsung belajar. Ya. Jadi ingat ngaji di mana? Ngaji adalah praktek di kehidupan nyata, bukan di tempat ini. Jadi tempat ini kalian sedang apa sekarang? Mendengarkan ceramah. Ini bukan pengajian, sedang mendengarkan ceramah. Ya, selamat menjadi orang luar biasa. Sebentar lagi akan didatangkan cara-cara luar biasa dari Allah untuk membuat kalian menjadi orang-orang luar biasa. Selamat menjalankan
Saya doakan semoga kalian mampu semuanya. Minggu depan laporkan sama saya kejadian apa yang datang. Ya, laporkan. Sekecil apapun laporkan. Minggu depan kita sharing ya. Nah, saya butuh data dari pengajian ini. Dari kajian kita hari ini. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ya atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.